Bambu emas. Alkisah di sebuah lereng bukit tinggallah sepasang suami istri. Mereka hidup di rumah yang sangat sederhana. Atap rumahnya terbuat dari daun kelapa dan rumahnya terbuat dari bambu yang sudah tua usianya. Suami istri itu mempunyai dua anak gadis kembar, yang satu bernama Pandan Sekar dan yang satu bernama Pandan Wangi. Walaupun kembar dan sama cantiknya, namun sifat dan karakter kedua gadis tersebut sangat berbeda. Pandan Sekar adalah anak yang pemalas, tidak pernah mensyukuri nikmat Tuhan, dan selalu iri apa yang menjadi milik orang lain. Sedangkan Pandan Wangi adalah seorang gadis yang rajin dan suka bekerja keras. Anakku, ayo kita pergi ke hutan. Kayu bakar kita habis. Nanti ibu kalian tidak bisa memasak. Malas ayah, cuaca sudah sangat mendung. Sebentar lagi hujan. Lagian, pasti di hutan banyak ulat bulu. Ih, nanti badanku bisa gatal ayah. Baik ayah, aku segera persiapkan. Mari kita berangkat sekarang ayah. Pandan Sekar, kamu sekali-kali ikut ayahmu, supaya kamu tahu bagaimana susahnya kita bekerja. Dan di sana juga banyak sekali tanaman yang pasti kamu suka, nak. Tidak ibu, aku tidak mau. Nanti kulitku bisa kasar dan gatal. Sudahlah bu, jangan dipaksa. Biarlah Pandan Sekar di rumah bisa menemanimu. Ayo Pandan Wangi segera berangkat sebelum hujan. Kemudian mereka berjalan memasuki hutan untuk mencari kayu bakar. Perjalanan mereka terhenti karena ternyata di hutan bambu banyak sekali ranting-ranting pohon bambu yang berserakan. Bahkan tanaman bambu yang masih muda-muda banyak terlihat baru ditebang. Tiba-tiba hujan turun dengan deras. Petani dan Pandan Wangi berhenti dan mencari tempat untuk berteduh. Kebetulan ada pohon jati besar yang daunnya rimbun, dan akhirnya mereka berteduh di situ. Saat berteduh, terdengar suara tangisan anak perempuan minta tolong. Petani dan Pandan Wangi pun mencari sumber suara tersebut. Ternyata suara tersebut berasal dari tunas pohon bambu dekat mereka berteduh. Tolong aku, Pandan Wangi. Aku ingin hidup lama. Saudara-saudaraku sudah mati semua. Orang-orang telah menebang saudara-saudaraku. Apa yang harus saya lakukan, wahai bambu muda? Rawatlah aku, Pandan Wangi. Akhirnya, Pandan Wangi memohon pada ayahnya untuk merawat pohon bambu muda dan membawanya ke rumah. Buat apa kamu rawat pohon bambu itu? Hanya bikin gatal saja. Tidak apa-apa, Pandan Sekar. Kasihan pohon ini, sudah tidak ada temannya, dan kita harus merawatnya dengan baik. Ambillah daun emasku, Pandan Wangi. Kamu bisa mengambil seberapapun kamu mau, dan gunakanlah emas tersebut sebaik-baiknya. Pohon bambu, kenapa engkau bisa berubah menjadi pohon emas? Dan bagaimana aku bisa mengambil daun emasmu, sedangkan daunmu sangat tinggi? Pandan Wangi, kamu tidak perlu heran dan khawatir. Aku akan membantu dan membalas kebaikanmu karena telah merawatku dengan baik. Aku akan menjulurkan daunku agar kamu bisa mengambilnya dengan mudah. Pohon bambu, aku merawat kamu tidak ingin mendapat imbalan apapun. Aku ikhlas. Aku mengerti, Pandan Wangi, tapi terimalah pemberianku. Bantulah kedua orang tuamu agar hidupnya bisa lebih baik. Baiklah pohon bambu, aku ambil secukupnya saja. Terima kasih sekali, kamu telah membantu aku dan keluargaku dari kemiskinan. Esokan harinya, Pandan Wangi bercerita dengan ayah dan ibunya. Tanpa sepengetahuan mereka, Pandan Sekar mendengar dan menguping pembicaraan mereka. Waktu terus berlalu, kehidupan petani miskin dan keluarganya berubah. Rumah mereka sudah bagus berkat adanya pohon bambu emas tersebut. Namun petani, istri, dan Pandan Wangi tidak berubah karakternya. Bahkan, mereka suka memberi sedekah pada orang-orang yang membutuhkan. Hanya Pandan Sekar justru ingin memiliki emas-emas tersebut lebih banyak dan ingin rumahnya seperti istana. Hingga pada suatu malam, Pandan Sekar bermaksud ingin mengambil emas-emas dari pohon bambu tersebut. Dia pura-pura tertidur pulas
Saat semuanya sudah tertidur pulas, ada cahaya emas masuk ke kamar tidur dia dan saudara kembarnya. Dengan emas ini, aku akan membeli semua yang aku inginkan. Bila perlu, aku akan tinggalkan keluargaku. Hai Pandan Sekar, kamu boleh mengambil daun emas milikku, tapi ambillah sepelurunya saja. Jangan kamu ambil semua. Kamu bisa ambil setelah nanti kamu butuh lagi. Pohon bambu pun marah dan akhirnya pohon bambu merontokkan semua daunnya ke tubuh Pandan Sekar. Kini sebagian tubuh Pandan Sekar tertutup emas-emas daun pohon bambu, bahkan yang kelihatan hanya kepalanya saja. Tolong aku, Pandan Wangi. Tolong aku. Aku tidak bisa keluar dari sini. Apa yang terjadi Pandan Sekar? Kenapa engkau bisa berada di sini? Maafkan aku, Ibu. Aku bermaksud mengambil emas-emas tersebut tanpa izin dan ingin mengambil semuanya. Anakku, janganlah menjadi anak serakah. Bersyukurlah dengan karunia Tuhan. Nanti hidupmu akan mulia, nak. Dan yang penting, kamu kalau akan mendapatkan sesuatu harus berusaha dulu. Seperti saudaramu ini Pandan Wangi. Selalu merawat dan menjaga pohon bambu ini dengan baik. Maka, ia pun mendapat imbalan dengan mendapatkan emas dari pohon bambu tersebut. Iya, Ayah. Aku berjanji akan ikut merawat pohon bambu ini dengan baik dan bahkan semua tanaman di sini. Dan yang penting lagi, aku tidak akan serakah, ya. Tiba-tiba tumpukan emas tersebut menghilang, dan kini Pandan Sekar bisa bangun dan langsung memeluk Pandan Wangi dan